Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang listrik dinamis, pada kesempatan ini pembelajaran selanjutnya adalah energi dan daya listrik. Oke. Nah, di sini kita mengenal yang namanya adalah hukum kekalahan energi. Bahwasanya dalam hukum tersebut, energi disebutkan tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuknya. Nah, karena hukum kekalahan energi ini yang membuatnya adalah para peneliti dari non-muslim, tentunya kita yang pada hari ini mengenal yang namanya pencipta, energi tentunya dibuat oleh sang pencipta. Nah, memang bentuk energi itu jelas ya, bersumber dari matahari, ya, contohnya dari matahari yang kita terima, ada energi gerak, ya, misalkan ketika benda bergerak, mobil bergerak itu punya energi, ada energi panas, ada energi kimia, ada energi listrik dan ada energi nuklir. Nah, karena pembahasan kita hari ini adalah tentang energi listrik, maka listrik itu termasuk ke dalam energi, ya. Nah, kenapa? Nah, karena energi listrik dapat merubah bentuk ke energi lain. Misalkan energi listrik berubah menjadi energi gerak, ya, seperti motor listrik, ya. Tamiya yang kita gunakan sebagai permainan itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya misalkan energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah alat rumah tangga yang biasa digunakan untuk memasak nasi. Selanjutnya energi listrik menjadi energi kimia, ada energi listrik menjadi energi nuklir. Nah, di sini disebutkan ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Itu adalah penghasil listrik yang akan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, alat yang digunakan di sini adalah generator atau disebut dengan pembangkit listrik. Nah, sedangkan baterai, aki, dan elemen volta adalah penghasil listrik dari energi kimia. Ya, sedangkan PLTS adalah penghasil listrik dari energi matahari dengan menggunakan sel surya. Nah, di sini salah satu contoh dari pembangkit listrik tenaga air, di mana di sini ada sebuah bendungan, ya, atau disebut dengan dam. Dia menahan air dari danau atau dari waduk, ya, lalu air tersebut dialirkan, ya, lewat sini. Di sini ada pintu air, ya, menggunakan pipa air deras. Nah, terjadi perubahan energi, bahwasanya energi air tadi berubah dari energi diam menjadi energi gerak. Nah, energi gerak air tadi itu menggerakkan suatu turbin. Ya, ini ada turbin. Ya, turbin di sini adalah untuk menangkap energi gerak dari air. Nah, turbin ini nanti akan menggerakkan generator. Nah, generator ini terjadi suatu perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ya, lalu listrik tadi itu akan dikirimkan ke rumah-rumah, ke pabrik-pabrik, ke rumah sakit dan sebagainya, tempat-tempat yang menggunakan listrik, ya. Nah, hampir sama dengan reaktor dari nuklir, ya. Dikarenakan nuklir di sini tentunya pada hasil akhirnya dia menghasilkan energi panas, ya. Jadi energi nuklir tadi dirubah dulu menjadi energi panas. Energi panasnya tadi nanti akan menggerakkan air, ya. Air yang mendidih itu kan dia akan bergerak, ya, mencari tempat yang lebih rendah suhunya, ya. Nah, terjadi gerakanlah dari energi air yang bergerak tadi menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator. Generator tadi itu nanti akan disalurkan kepada transformator sebagai perubah peningkatkan energi listrik, ya. Nah, selanjutnya di sini tentunya penggunaan energi listrik. Nah, energi listrik dapat digunakan dengan cara merubahnya menjadi energi lain. Ya, tadi kita akan mengenal yang namanya hukum kekalahan energi. Bahwasanya dalam hukum kekalahan energi itu kita mengenal namanya perubahan energi. Ya, misalkan contoh lah, ya, ketika kita mengkonsumsi nasi, selanjutnya mengkonsumsi daging, telur, itu adalah bentuknya energi kimia, ya. Nah, energi kimia tadi itu menyimpan kalori, ya, yang nanti ketika misalkan telah terjadi pencernaan di dalam tubuh kita, selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh, maka cairan
yang ada di dalam cairan tubuh kita itu mengandung sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan tadi itu nanti akan terjadi proses yang namanya perubahan energi. Asalnya energi kimia menjadi energi gerak. Nah, begitupun juga dengan energi listrik, ya. Semua jenis energi-energi yang ada di alam ini dan ada di dunia ini terjadi perubahan energi, ya. Nah, jadi ada energi gerak, ada energi cahaya, ada energi bunyi, dan ada energi panas. Nah, selanjutnya misalkan motor listrik. Nah, kipas angin adalah pemanfaat energi listrik yang dirubah menjadi energi gerak. Jadi dalam kipas itu kan ada motor listrik. Nah, berikutnya lampu pijar dan neon. Ada pemanfaatan energi listrik menjadi energi cahaya. Tape, CD, ada pemanfaatan energi listrik menjadi energi bunyi. Ada kompor dan setrika listrik adalah pemanfaatan energi listrik menjadi energi panas. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya energi listrik itu bisa dirubah menjadi energi-energi lain yang energi tersebut bisa digunakan untuk membantu manusia di dalam rumah. Gitu kan? Seperti itu, ya. Misalkan handphone juga perlu dicas. Itu juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi suara. Karena bisa mengeluarkan suara handphonenya. Energi listrik menjadi energi cahaya. Karena kita melihat monitor. Ya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya, energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus. Energi listrik dapat dirubah menjadi bentuk lain. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan. Ya. Nah, besarnya energi listrik yang dikeluarkan sumber arus dalam waktu tertentu sebagai berikut. Nah, kita kan sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya listrik dinamis, ya, di mana ada arus listrik, ya. Terus ada hambatannya misalkan lampu. Berarti merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Atau misalkan hambatannya adalah radio, berarti merubah energi listrik menjadi energi suara. Atau R-nya adalah magicom, berarti merubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu ada sumber tegangan. Jadi ada ketiga faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya energi listrik. Jika arus listrik mengalir pada penghantar yang berhambatan R, maka sumber arus akan mengeluarkan energi pada penghantar yang bergantung pada, ya, beda potensial ujung-ujung penghantarnya atau tegangannya. Ya, jadi semakin besar tegangan yang dikeluarkan, maka semakin besar energi yang terbentuk. Terus ada kuat arus yang mengalir pada penghantar listrik, ya. Misalkan ada beberapa komponen listrik yang membutuhkan arus besar ataupun arus kecil. Ya. Selanjutnya waktu atau lamanya arus mengalir atau time. Jadi semakin lama energi listrik mengalir, makin semakin besar listrik yang terbentuk, seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, energi listrik dirumuskan dengan W sama dengan V kali I kali T. Jadi W fit, ya. W sama dengan V tegangan dikali arus dikali T. V-nya volt, I-nya arus listrik ampere, T-nya second, ya. Nah, dikarenakan V sama dengan I kali R, maka V-nya dirubah I kali R dikali I kali T. Jadi irit, ya. Nah, jadi ini kan tadi satuan-satuannya dirubah berdasarkan rumus yang sudah ada sebelumnya, ya, dikait-kaitan. Jadi beberapa rumus untuk menentukan energi listrik ada Fit, ada irit, ada I kuadrat R kali T, ada V kuadrat per R kali T. Ya, dengan ketentuan I adalah kuat arus, R-nya adalah hambatan atau ohm, V-nya adalah beda tegangan atau beda potensial atau volt, T-nya adalah lamanya arus mengalir dalam waktu sekon, W-nya adalah energi listrik atau watt detik atau sama dengan satuannya joule. Jadi yang menemukan pertama kali, ya, atau yang membahasakan adalah James Prescott Joule, ya. Jadi berkebangsaan Amerika, ya. Dia memulai untuk meneliti bagaimana hubungannya energi, ya, energi panas dengan energi listrik, ya, seperti itu. Nah, satuan W bila T dalam jam adalah watt hour atau WH. Kalau misalkan kita mengenal dalam satuan lain, ada satuannya joule, ada satuannya WA atau watt hour, ya. Nah, jadi 1 kilowatt hour sama dengan 1000 watt hour.
Ya, jadi ada 3 satuan yang digunakan untuk menentukan energi. Yang pertama adalah joule. Secara umum satuan untuk energi adalah joule. Lalu joule itu berarti untuk T-nya adalah sekon, ya. Ingat, jadi untuk satuan waktunya menjadi sekon. Kalau ingin menggunakan watt hour berarti satuan waktunya adalah jam. Jadi mengkonversi nilai waktunya saja. Kan berbeda ya. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kalau misalkan kita pengen satuannya detik, maka kita menggunakan satuan energinya joule. Kalau kita ingin menggunakan satuan energinya menjadi hour, berarti kita menggunakan watt hour. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita bahas untuk energi listrik. Ya. Nah, ini rumusnya ya yang sudah tadi Ustaz munculkan. Nah, jadi ini ada contoh soalnya. Ya, misalkan sebuah setrika listrik yang bertegangan 120 volt dilalui oleh arus sebesar 2 ampere. Tentukan energi kalori yang ditimbulkan setelah setrika dialiri arus listrik selama 2 menit. Biasakan kita menggunakan diketahui jadi V sama dengan 120 volt, I sama dengan 2 ampere, dan T selama 2 menit ya. Lalu cara mengerjakannya adalah ditanya W atau energi listrik. Rumusnya apa? Ada W fit, ada W read. Nah, kira-kira kan di sini udah ada ketemu nih ya V, I, dan T-nya. Berarti kita menggunakan rumus yang V kali I kali T. Nah, jawabnya adalah ya 120 dikali 2 kali 120. Kenapa dikali 120? Karena 2 menit dikonversikan ke detik. 2 dikali 60 sama dengan 120. Dihasilkan ya 28.800 joule ya energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan sebuah listrik ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini latihannya, silakan dikerjakan di kertas ya kalian. Jadi Ustadz kasih waktu kalian 20 menit. Nanti yang sudah mengerjakan latihan soal, kalian boleh melakukan remedial. Yang kemarin nilainya di remedial, Ustadz udah men-setting remedial di aplikasi kunci. Yang belum boleh susulan, ya kan? Nah, selanjutnya yang tidak di remedial, yang tidak ikut susulan, silakan mengerjakan satu soal saja, nomor 1 ya. Sebuah ketel listrik dihubungkan ke stop kontak listrik PLN bertegangan 220 volt, sehingga kuat arus listrik yang mengalir melalui elemen pemanasnya 25 ampere. Tentukan energi listrik yang digunakan ketel setelah 1 jam. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Oke, itu saja mungkin pembelajaran hari ini untuk listrik dinamis. Untuk selanjutnya, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang daya listrik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.